Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan guru sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur hari ini, yaitu dengan cara kita telah menjadi seorang pendidik. Karena menjadi seorang pendidik sebenarnya adalah pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Karena memang tidak semua orang mau menekuni menjadi seorang pendidik. Jadi intinya pendidik adalah seseorang yang memang mengabdikan dirinya dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan kewajibannya dalam menuntun dan mengarahkan siswa-siswanya di kelas. Terutama ketika kita dipercaya atau diberikan amanah untuk menjadi seorang wali kelas, tentunya hal tersebut adalah sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan. Kenapa menyenangkan dan membanggakan? Karena kita akan dihadapkan oleh beberapa karakter anak yang tergabung dalam satu kelas, di mana mereka memiliki kecerdasan yang beraneka ragam, baik itu kecerdasan secara visual, kemudian secara auditori maupun secara kinestetik. Nah, tentunya sebagai seorang pendidik yang profesional dan juga pendidik yang memahami bagaimana karakter anak, tentunya harus terus belajar memahami bagaimana agar kita menjadi seorang pendidik yang dirindukan oleh siswa-siswa kita. Tentunya hal itu perlu proses dan keberlanjutan yang cukup panjang, jadi artinya tidak simsalabim, tapi tentunya memerlukan effort yang kuat, kemudian niat yang kuat, kemudian komitmen yang kuat juga, kemudian juga tentunya kemauan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Artinya terus belajar dan belajar terus. Apapun momen dan kesempatan kita gunakan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tentunya ketika kita menjadi seorang pendidik, seharusnya kita tetap melaksanakan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan tujuan yang sudah kita rencanakan. Kita ambil contoh misalnya di kelas, kita ingin agar siswa kita disiplin datang pagi. Nah, tentunya hal itu harus kita teladani dari diri kita sendiri. Misalnya ketika kita menjadi seorang wali kelas, tentunya juga diharapkan kitalah yang terlebih dahulu datang disiplin. Jadi jangan sampai kita menyampaikan kepada siswa agar datang tepat waktu, tapi ternyata kita hampir setiap hari datang terlambat. Jadi tidak ada kesesuaian antara kata-kata yang kita ucapkan dengan apa-apa yang kita lakukan atau perilaku yang kita lakukan. Nah, tentunya dua hal itu juga harus berjalan secara sinergis. Artinya apa yang kita ucapkan harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena nanti siswa akan memberikan penilaian, karena setiap penilaian itu mereka lakukan setiap saat ya. Jadi tidak ada istilahnya siswa itu berhenti menilai seorang pendidik atau seorang guru. Mereka akan melakukan penilaian setiap waktu, artinya dia akan melihat, kemudian dia akan membaca, kemudian juga dia akan meniru, kemudian dia juga akan melakukan apa yang pendidik dan guru-guru yang mereka lihat di sekolah. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang pendidik mampu memberikan teladan terbaik kepada anak didik kita, sehingga mereka benar-benar bisa diarahkan sesuai bakat dan minat mereka dalam belajar, sehingga mereka juga tidak hanya cerdas secara kognitif, namun juga mereka memiliki bekal adab dan perilaku yang baik. Nah, tentunya dengan lingkungan yang baik, kita juga mengharapkan mudah-mudahan mereka juga dapat berkembang dan memiliki bekal yang cukup untuk mengatasi segala permasalahan yang mereka hadapi di kemudian hari. Sehingga ketika ada permasalahan, mereka tidak menghindar ataupun lari, tapi mereka akan menghadapi, kemudian mereka dapat menentukan bagaimana solusi terbaik dari permasalahan yang
mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian rekan guru, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.